Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah SWT dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin dan bersalawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Majelis Guru, terima kasih sudah meluangkan waktunya sebentar untuk berbagi di komunitas belajar kita ini. Semoga komunitasnya selalu eksis dan kita selalu berbagi praktik baik ke depannya Bapak Ibu. Apapun itu, yang penting terkait pendidikan, terkait hal-hal baru yang idealnya kita bagilah dengan rekan sejawat. Tadi sabarnya sedikit pun jadi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita kembali bicara PMM, Platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, kita didorong, saat ini kita didorong oleh pemerintah untuk belajar secara mandiri Bapak Ibu. Kalau dulu mindsetnya begini. Dulu mindset kita itu, kita mengharapkan dipanggil untuk mengikuti pelatihan, atau kita mengharapkan disuruh pimpinan untuk pergi mengikuti satu pelatihan. Kita hanya berharap itu, baru kita mendapatkan sedikit pencerahan. Kalau sekarang pemerintah itu ingin merubah mindset kita itu Bapak Ibu. Jadi belajar itu bukan dari situ aja, belajar dari alam. Dan mereka menyediakan satu media ini, satu platform yang mereka sebut Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Di sini kita didorong untuk belajar secara mandiri Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, ini sebenarnya di pelatihan mandiri ini itu isinya daging semua Bapak Ibu, nggak ada tulangnya. Itu ilmu semua sebenarnya Bapak Ibu. Daging semua, nggak ada tulangnya. Iya. Oke. Makanya kita didorong untuk belajar secara mandiri Bapak Ibu. Konsepnya luar biasa. Ya, konsepnya luar biasa. Jadi pemerintah menyediakan ini sebelum kita menerapkan kurikulum merdeka, kita dianjurkan untuk memahami dulu konsep-konsep yang ada di sini. Terutama konsep yang urgent lah, seperti topik kurikulum merdeka, kemudian tentang belajar, kita harus memahami itu. Jadi ketika melaksanakan kurikulum mereka, kita sudah paham sambil tetap belajar ya. Ini dia platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Kemudian untuk saat ini menu yang dianjurkan untuk kita ikuti adalah ini, pelatihan mandiri. Yang lainnya itu juga mendukung sih, tapi ini kita untuk saat ini bicara pelatihan mandiri ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk saat ini, kemarin awalnya tahun 2000 ini, kalau saya tak salah sekitar pertengahan 2021 di launching, kalau tak salah lah 2021 di launching platform Merdeka Mengajar ini. Kemudian setelah bulan Maret tahun 2022 kami membuat webinar dengan Pak Mengkalis, webinar daring pada waktu itu. Sudah bicara tentang PNM ini juga tahun 2022 Bapak Ibu. Ini untuk Anda, ini yang urgen-urgen lagi. Kemudian di sini topik yang ada di sini sebenarnya ada juga di sini topik ini. Nah, jadi bukan topik saat ini ada 25 topik Bapak Ibu. Ya, ada 25 topik. Ini satu topik namanya ini. Penguatan transisi atau inilah kurikulum merdeka, kan? Kurikulum merdeka. Ini topik kurikulum merdeka. Satu topik itu terdiri dari beberapa modul, paling sedikit 2 modul dia isinya. Nah, ini kesemuanya sampai bawah, saya hitung itu sekarang sudah 25 modul. Dia bertambah terus, gitu kan. 25 modul, 25 topik. Nah, 25 topik dan 84 modul. Dari semuanya itu 84 modul. Nah, tampilannya kalau seperti ini Bapak Ibu. Nah, misalnya nih,
ini misalnya nih topik ini, ya topik ini kan berbeda tampilannya kan. Ini artinya saya sudah selesaikan ini. Saya sudah upload aksi nyata misalnya ini, menunggu hasil validasi. Artinya ini sudah lama saya upload ke Bapak Ibu. Mereka itu tim validator itu namanya, validator Kemdikbudristek itu butuh waktu lama untuk memvalidasi, kira-kira memeriksa lah. Nah, ibaratkan murid mengumpulkan ini hasil nyatanya, mereka periksa dengan jeli, makanya lama, berbulan-bulan belum selesai karena mereka protes. Kalau salah mereka kembalikan, mereka akan kabari kalau salah, suruh ulang gitu. Segera suruh ulang. Ini nggak cocok, apalagi plagiat. Mereka akan tahu itu, plagiat itu meniru gitu kan. Nah, tim validator akan tahu meniru. Oh ini tiruan ini punya siapa dan ini. Mereka akan tahu karena mereka punya instrumennya. Mereka punya instrumennya untuk mendeteksi itu apa itu. Betul. Tapi benar-benar harus dari hasil kita sendiri lah. Idealnya seperti itu. Ya. Terus ini, kalau seperti ini bentuknya sudah saya selesaikan semua. Tinggal hasil nyata yang belum. Makanya dia kasih tahu praktikkan hasil nyata. Kalau ini kurikulum mereka, ini menunggu hasil validasi sudah saya upload, sudah saya selesaikan hasil nyata, sudah saya upload gitu kan. Ini belum, kira begitu. Nah, misalkan ini Bapak Ibu, ini idealnya dikerjai Bapak Ibu. Bisa dilangkah-langkah. Bisa. Idealnya begini Bapak Ibu. Ini kan konsep ini. Misalkan ini topiknya penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Kita klik ya. Modul 1, modul 2, modul 3, aksi nyata. Jadi langkah terakhir itu kan aksi nyata. Kita dituntut, kita sudah belajar nih tentang ini. Kita disuruh menerapkan konsep itu di aksi nyatakan gitu. Tapi kalau sekarang belum sempat ya nggak apa-apa juga, karena sebenarnya ya secara konsep di PMM ini, di platform Merdeka Mengajar ini kita bukan berkompetisi, bukan kejar-kejaran sia, bukan begitu sebenarnya. Namun bagaimana kita benar-benar memahami konsepnya, benar-benar memahami ilmunya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan isinya daging semua gitu. Gak ada tulang-tulangnya, apalagi durinya gak ada, daging semua itu. Gitu. Iya Bapak Ibu. Bahkan yang S2, S3 pun gak ada belajar seperti ini gitu. Kalau kita baca lah konsep-konsepnya, teori-teorinya itu, video-video pembelajarannya itu gak mudah membuatnya, mendesainnya itu mereka sebagus-bagus itu video. Nah, menunggu validasi, proses validasi. Ini lama ini. Artinya ya nanti kalau lulus, kalau mereka ACC, mereka setujui aksi nyata kita, baru mereka keluarkan sertifikat. Kalau enggak, salah mereka akan kasih tahu. Di situ kan perbaiki. Mereka akan kasih tahu gitu. Tim validator itu. Dan sertifikat apa honornya? Nah, jadi sebenarnya. Nah, baik Bapak Ibu. Di sini nanti banyak juga sini pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya ini. Terkait aksi nyata itu, nanti setiap topik itu, masing-masing topik itu biasanya berbeda-beda siapa yang dimintanya. Misalkan saya dikonten belum saya upload ini. Nah inilah begini. Kan? Ini sudah saya selesaikan semua, tinggal aksi nyata. Baru kita pilih ini, klik aksi nyata. Pilih aksi nyata. Nah ini kan ada dua pilihan ini. Kita boleh pilih yang ini, boleh pilih ini. Nah, tapi kita baca dulu. Kita baca rinciannya, petunjuknya. Mesti menyebarkan pemahaman merdeka belajar, aksi nyata. 1. Pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran. Artinya, kita harus paham dulu apa tadi itu, konsep-konsep yang harus tadi kan. Kemudian, komunikasikan pemahaman tentang topik merdeka belajar kepada objek sasaran. Boleh murid, boleh ke teman sejawat, boleh ke orang tua, boleh ke komunitas atau ke lainnya.
yang menurut Anda perlu memahami konsep ini. Katakanlah seperti ini. Saya buat ini slide PowerPoint, terus saya berbagi dengan Bapak Ibu. Itu artinya namanya saya menyebarkan pemahaman tentang merdeka belajar itu seperti apa sih. Nah, itu hasil nyata. Terus yang ketiga, pemahaman boleh disampaikan melalui media presentasi, boleh divideokan, pakai video, boleh pakai poster, boleh pakai booklet, boleh pakai lagu, boleh pakai puisi, boleh dan lain-lain. Pakai apa Bapak Ibu menyebarkan itu nyamannya dan bisanya? Bebas, merdeka. Oh, aku nggak bisa lah presentasi, aku buat video aja lah, kan banyak itu, atau buat poster, buat infografis. Ini hasil nyata saya itu. Saya menyebarkan pemahaman tentang pembelajaran merdeka, pembelajaran berdiferensiasi tadi. Tadi itu. Kalau ini hasil nyata juga, saya mau berbagi tentang PNM, gitu kan. Nah, bisa luring seperti ini kan, luring ini setelah muka presentasinya di seperti di KKG, sekolah, MGB dan lain-lain, maupun daring melalui media sosial gitu. Misalnya Bapak Ibu pernah lihat video-video banyak di YouTube selama ya karena dia ada teksnya, itu buatnya di Canva, itu banyak mereka buat video di Canva itu teks, kemudian menjelaskan, nggak pakai kata-kata pun bisa juga. Beberapa itu kita upload atau kita share di media sosial. Itu aksi nyata namanya Bapak Ibu. Sesuai ini pilihan ini, ada yang seperti itu. Nah, setelah itu buatlah form umpan balik untuk disebarkan pada audiens dan lampirkan dokumentasi bukti formulirnya. Jumlah umpan balik minimal 5. Ada yang jumlah umpan balik itu misalnya gini Bapak Ibu. Katakanlah tadi nanti selesai ini saya minta umpan balik. Bapak Ibu tolong isi dulu. Apa sih pembelajaran atau yang Bapak Ibu dapat setelah pembelajaran itu, setelah saya presentasi itu, pemahaman baru apa yang Bapak Ibu dapat gitu. Jadi sebenarnya bukan umpan balik itu bukan berarti keren, luar biasa, bukan itu responnya, bukan itu nggak masuk itu nggak. Tapi dengan pemahaman ternyata seperti ini, merdeka belajar seperti ini, gini itu 3 orang atau 5 orang itu kita scan, kita foto, kita PDF-kan nanti. Nah, di PDF-kan kira-kira ini minta audiens anggap kalimat ini. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir begini. Ternyata begini. Setelah presentasi ya. Nah, ini audiens Bapak Ibu yang buatnya, ini umpan balik namanya. Atau langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah apa ya, langkah kecil yang atau rencana Bapak Ibu yang akan lakukan setelah mendapatkan materi apa gitu. Itu yang diminta. Nah, tuliskan refleksi prosesnya, hal apa yang Anda pelajari dan tersebut berbagi pemahaman dan topik ketika belajar. Bagian mana yang mengubah Anda dan apa langkah konkret Anda selanjutnya. Kita juga membuat pemahamannya begini, itulah hasilnya. Kemudian unggah bukti dokumentasi kegiatan. Nah, ini perlu, misalnya nih ya, ini saya foto nih, ini kan bukti kegiatan nih, foto. Hasil pengisian form, hasil umpan balik tadi dari poin 4 dan rangkuman refleksi Anda dan rangkuman kita refleksi, ya kan? Dari poin 5. Catatan aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi. Kolaborasi itu nanti bersama-sama Bapak Ibu, bersama-sama. Namun pendidik harus menuliskan refleksi atau deskripsinya masing-masing sesuai dengan peran dan pengalaman yang didapatkan saat melakukan aksi nyata. Refleksi personal adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Ini tadi bukti kegiatan, umpan balik, dan slide. Kalau kita pakai slide, video kalau pakai video, infografis kalau pakai infografis, sesuai dengan yang kita buat tadi, kita jadikan satu, diunggah. Kita klik yang ini, pilih aksi nyata ini. Kalau kita pilih yang ini susah nih, pilih yang lain lagi lah. Ya, pilih yang 2 tadi. Ini itulah rinciannya. Kayak gitu juga kurang lebih ini sebenarnya yang diminta dia. Anggaplah ini kita pilih ini, pilih yang ini, pilih aksi nyata. Nah, sudah baru mulai lengkapi nanti. Ini ada nih contohnya. Ini kalau mau dibaca
Ini baca selengkapnya, ini tahu lagi. Kemudian lihat contoh umpan balik. Contoh umpan balik. Nah, kita lihat contohnya. Kayak gini contoh umpan balik itu. Mereka kasih contoh umpan balik seperti apa. Contoh umpan balik. Ini siswa. Nah, jadi ketika kalau kita nyampein ke siswa kan, kita minta umpan baliknya. Iya. Kemudian kita foto, scan, upload. Ini contoh yang mereka kasih. Lengkapi lembar senjata baru, kita mulai klik yang mulai lengkapi. Baru ini kita centang, klik, centang semua. Baru kita klik, ya lanjut. Baru di bawahnya, tapi sudah kita persiapkan ya. Baru kita ambil yang ini nanti, pilih file. Harus kita persiapkan ya, pilih file. Kemudian kasih judul senjatanya, kemudian deskripsinya, kemudian refleksinya. Banyak banget, banyak banget. Kemana tuh? Lanjut, ini dari kelas satu itu kita kerjakan. Kan ada berapa tadi? Ada 7, ada 6. Ada 25. Jadi aslinya itu kan ada 1 pertanyaan itu. Kita harus jawab duet semua. Iya. Sama kita buat bukti fisiknya. Iya lah. Nah, Bapak Ibu kalau ingin melihat contoh sebagai referensi, tapi bukan ditiru bulat-bulat ya. Ini ada di sini sebenarnya. Nih ya, sebelahnya ini masih nyata. Orang-orang guru-guru di Indonesia ini yang sudah selesai votasi nyata terkumpul semua di situ nanti. Misalnya gini, kita klik nih. Nah, ternyata. Pokoknya untuk perbandingan lagi. Boleh untuk contoh, tapi nggak boleh bulat-bulat karena terdeteksi nanti sama mereka sama tim penilainya. Misalnya merumuskan APP, ini kan hasil nyata semua ini. Loh, gimana ngelihatnya? Gini aja Bapak Ibu. Misalnya ini. Nah, ini siapa punya siapa Bu? Ibrahim Apollo. Nggak tahu orang mana itu. Nggak tahu orang mana. Nah, ini dia nih. Aksi nyata di topik berapa ya? Biasanya ada topiknya ini. Ini perencanaan ini topik 2 atau topik berapa dari itu. Nah, kalau mau lihat ini aja. Nah, ini kan ini. Seperti yang dia buat aksi nyata itu. Nah, kita bisa menirunya, gitu kan? Tapi nah, ini bola-bola diambil. Nah, yang seperti itulah yang dia lakukan. Ini dia aksi nyata dia. Ini dokumentasinya, kegiatan dia. Berarti dia nyampeinnya sama barang mungkin ya. Ini umpan balik dari murid-muridnya. Terima kasih. Udah, ini aja senjata ini sebenarnya. Ada contohnya semua Bapak Ibu, gitu ya. Kita lihat lagi senjata yang mana ya? Ini senjata topik 2 kurikulum mereka. Ini topik 2 nih. Punya Sirina Tarina. Orang mana nggak tahu orang mana itu nggak tahu gitu. Yang punya jelas orang Indonesia. Nah, punya Rina Tarina. Aksi nyatanya. Bentar. Ini dokumen dia nih. Ini aksi nyata topik 2. Ini dia. Ini slide ini. Slide-nya. Nah, setelah itu, nah ini dia dokumentasi kegiatannya. Berarti dia nyampaikannya ke guru-guru. Nah, ini dokumentasi kegiatan. Kebetulan. Nah, kira-kira. Ini nyampaikan. Itu misalnya berdiri kayak baju foto kan. Foto lah ya, satu-satu deh. Nah, terus ini responnya atau umpan baliknya. Kalau dia ini responnya nggak mesti kertas juga boleh, chat WA juga boleh. Ini screenshotnya chat WA-nya, chat WA. Nah, kira-kira Bapak Ibu setelah saya jelasin tentang ini luar biasa, saya jadi paham tentang mereka tentang penjelasan panjang. Itu kita screenshot, itu umpan balik namanya Bapak Ibu. Dia chat WA nih, dia nih. Gitu. Yang diupload, tuh, diupload. Iya, yang penting harus ada umpan baliknya. Yang penting itu. WP hati-hati bisa tuh. Ada bisa itu kan pegang. Gunting itu gunting, nggak kenal lagi dia. Aku sambil kerja ini. Nah, masuk berarti.
Nah, kira-kira seperti ini ya. Sebenarnya nggak susah sih Bapak Ibu, cuma kita yang sulit bagi waktu aja. Saya pun belum semua hasil nyata saya, baru sekitar 4 sih yang saya upload, 4 topik. Ya karena ya berbagi apa juga tugas di apa juga yang mau diselesaikan kan. Jadi Pak Gio, Ya. aksi nyatanya bisa terakhir kita bikin, kita kerjakan dulu semuanya. Bisa. Nggak masalah itu. Nggak masalah gitu. Oh, udah sampai aksi di awak baru. Ah. Yang Yang jadi masalah nggak masuk-masuk ke BMM. Apa dah? Lah teori dah. Nah udah dibuka BMM-nya, nih baru kaca. Jangan dia terdeteksi dia nah, terekam Pegang nanti. HP terus loh Pak. Tahu? HP pegang terus. Error ini. Terus gimana lah kami tamat SMA ini nggak ngerti dari dulu. Ya, kasihan kali. Kemudian begini Pak Ibu, usahakan setiap hari itu ada buka. Nah, setiap hari ada buka. Misalnya buka videonya, gitu kan. Kita kita connect ke sana. Dengan aktivitas kita terlihat. Oh kalau kita cuma akses BMM seperti ini gitu, walaupun nggak lama gitu, ya putarkan videonya. Kalau Pak Ibu apa, ya mandi-mandi lah. Gitu. Pokoknya diputar jangan lihat. kerja gitu ya. Saya setiap hari buka BMM gitu, karena dia terekam data kita gitu. Oh ini. Tapi seluruh Indonesia kok bisa kamu kan? Itu mudah aja. Ini sistem ini mudah aja. Berapa puluh ribu kan? Terlalu mudah lah kalau itu kalau Iya, Pak. teknologi itu mudah aja. Provinsi ini. Kalau Pak Lukman begitu sulit, Silakan. silakan tanya sama Adik. Kurang jauh ini. Dia nggak bisa latih sama nanti nggak bisa ini latih. namanya di sekolah ini juga Bilang, lain kalau cantik itu kan kalau buat tanya kalau lain kalau nggak tahu dong. Jadi Kunci Reza. Coba lah kalian perhatikan ini. Kata ibu bilang kan di kantor bu, kapan belajar agama. malah hanya foto-foto itu nggak sulit pagi. Mau buat kalimat-kalimatnya itu ya. Nggak sulit sebenarnya. Nih. Nah, ini cuma PowerPoint aja ini. Begini. Ini senjata. Ada materinya, ada foto kita masih ini kan foto. Nah, kemudian dilihat atau kertas. Cepat lagi. Kenapa nggak yang bikin? Kenapa Boleh nggak PowerPoint aja. Gitu. Menolong kawan tuh bagus loh. Tolong aku pin kerjakan laporan aku. Malah. Tolong aku kerjakan. Aku belum siap, kau duluan kau siap. Kau aja udah masih nyata kan? Dia masih amang-amang. Dan lagi dia gantikan Pak Awak kan aksi Pak apa sama-sama. Awak malu mulai beraksi. Dia udah asli. Baru kemana sampai ke teori dah, awak baru mau Jadi apa ya Bu? Pintarnya tuh. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di BMM ini bukan berkompetisi, bukan kita kejar-kejaran, spasial enggak. Sebenarnya yang paling substansi itu poinnya adalah gimana kita yang memahami konsep-konsep ini, teori ini, kemudian kita implementasikan, terutama menghadapi kurikulum merdeka ini. Sama ada kita memahami pagi. Nontonnya pun letakkan aja di mana-mana. Kita memahaminya. Itulah masalahnya sekarang ini. Karena banyaknya yang mau ditonton. Dan nengok video sebentar dah. Pula nengok dia. Udah biru dah. Lari-larinya. Kemudian dari sekian topik ini kita usahakan kita paham betul yang urgent dulu, seperti ini kurikulum merdeka belajar, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian perencanaan pembelajaran, assessment, ini KKTP atau KKM misalnya dulu. Ini yang penting-penting dulu untuk menghadapi kurikulum merdeka itu sebenarnya Bapak Ibu. Kalau yang ini belakang-belakang ini ya penting-penting juga, misalnya ini tentang bagaimana 3 dosa pendidikan kekerasan seksual di sekolah, bagaimana perhubungan. Nah ini kita kena juga ini. Kita setiap hari sudah melakukan perhubungan, melakukan bully ke anak Bapak Ibu. Kalau kita ya,
bagaimana melakukan bimbingan konseling ini kan bisa belakangan itu maksudnya. Yang topik tadi seperti itu, nah, yang utamanya lah gitu. Itu terkait pelatihan mandiri Bapak Ibu. Kemudian sedikit lagi setelah balik. Pendas ya. Udah masak, udah masak itu juga pendas. Pendas kan? Dulunya ada kan? Ada tadi ada Thomas sampai di sini. Nah, Bapak Ibu ini sedikit aja kita selesaikan. Di sana. Kemudian ini kan banyak menu nih. Jadi kalau kita bahas lama nih. Kemudian kita ada komunitas. Ini ada bukti karya. Bapak Ibu kalau kita punya karya boleh kita upload di sini Bapak Ibu. Nah, ini punya orang-orang nih di Indonesia nih ngumpul di sini karya-karyanya, video-videonya. Termasuk nanti ini saya upload juga di sini Bapak Ibu. Mana karya saya ini? Kita lihat karya saya nih. Karya kita. Ini karya saya, ini 28 saya upload. Ini bagian ini 9, ini 3 isinya. Misalnya, nah ini, kita lihat. Bapak Ibu ada video atau buat video, atau buat pembelajaran atau buat video aja terkait pendidikan, boleh kita upload di sini. Bisa dilihat semua guru Indonesia supaya menginspirasi yang lain gitu. Bapak Ibu video-video yang apa itu saya upload aja di sini tuh, video saya ini dari YouTube saya ini, nah, kita upload di sini. Oke. Baiklah Bapak Ibu, begitu saja. Sekilas saja dulu terkait aksi nyata yang